Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum." Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah. Wa jannat 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Jannah bahasa Arab artinya adalah kebun. Kebun itu adalah satu tempat yang berisi tumbuhan yang hijau. Yang itu kalau kita melihat kita akan senang, nyaman, elok. Bisa dibayangkan kalau jannah kebun itu seluas langit dan bumi. Seperti apa eloknya? Kita ngelihat kebun-kebunan hijau cuman sekian meter, sekian ratus meter aja itu sudah menyejukkan hati. Karena memang warna hijau itu menyejukkan hati. Bagaimana apabila warna hijau itu, jannat itu, kebun-kebun itu seluas langit dan bumi. Kalau jamaah sekalian ingin tahu kebun apa itu, itulah surga. Jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Dalam Ali Imran ini ciri-ciri orang bertakwa kembali pada Al-Baqarah ayat 3 bagian terakhir. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Sama-sama infak. Tapi di surat ini diberi keterangan orang yang senantiasa berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Orang yang berinfak di kala lapang maupun di kala sempit. Ketika di kala lapang mungkin kita mudah aja berinfak. Tapi ketika sempit mungkin sebagian daripada kita udah balik kanan. Yang biasa jadi donatur tetap. Tapi dalam situasi krisis semacam ini banyak orang yang terus balik kanan gerak. Wah, padahal ketika semakin sulit orang itu berinfak, maka semakin besar dan semakin sempurna pahalanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji tentang infak ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi. Kita akan sambungkan dengan beberapa ayat supaya kita punya pemahaman utuh tentang bagaimana seharusnya berinfak itu dalam Islam. Saya mengambil rujukan dari kitab Adwaul Bayan karya Syekh Asy-Syinkiti. Imam Asy-Syinkiti sangat terkenal sekali, beliau dari Mauritania. Beliau menulis satu kitab tafsir yang sangat luar biasa, judulnya Adwaul Bayan. Ketika saya mengkaji surat Al-Baqarah ayat 3 ini, saya mendapati beberapa hal yang menarik yang membuat kita itu orang muslim dalam infak memiliki pemahaman yang utuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, infak apa yang paling baik? Infak jenis apa yang merupakan infak yang paling baik? Infak yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali tidak akan mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna sampai engkau menginfakkan apa-apa, sampai kau menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Karena kalau kita punya duit 1 miliar, tentu infak 1 juta mudah sekali, ringan bagi hati. Tapi ketika kita memiliki uang hanya 1 juta, menginfakkan 500.000 saat ada orang yang membutuhkan, itu sangat berat. Maka pahalanya akan semakin sempurna. Allah sendiri yang mengatakan lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapati kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan sebagian harta yang paling kamu cintai. Coba kita lihat contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika beliau mendengar tentang ayat ini, apa yang beliau lakukan? Dengan tergesa-gesa Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah benar telah turun ayat demikian? Yang mana? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, betul. Kalau begitu saksikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian harta yang saya punyai. Ngomong-ngomong, Abu Thalhah ini adalah orang yang paling kaya dari kalangan Ansor. Beliau memiliki satu kebun yang paling beliau sukai. Namanya kebun Bayroha. Kebun Bayroha ini kebun yang sangat beliau cintai karena sangat istimewa, sangat lebat, menghasilkan buah banyak, dan di tengahnya ada oase yang sangat segar airnya. Bahkan Rasulullah pun sering minum dari oase tersebut. Dan posisinya sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Nah,
Ketika mendengarkan ayat ini, Abu Talha segera mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau memang seperti itu ayatnya, kalau memang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan ya Rasulullah, aku infakkan kebun saya ini, saya hibahkan kebun saya ini kepada engkau, terserah menurut Anda baiknya ditasarufkan kepada siapa." Demi memperoleh keutamaan tersebut, kita lihat betapa keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita beriman bahwa Allah akan mengganti harta kita. Kita ketika ceramah menyampaikan kepada orang, nasihati mereka untuk berinfak, itu masya Allah lancar mulutnya bilang. Akan tetapi ketika sudah kembali pada diri kita sendiri, suruh infak. Wah, ini kan musim corona kayak gini ya, kita bagi-bagilah, potong set. Banyak pertimbangan. Padahal kita itu orang mukmin mengimani sepenuhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Seperti Abu Talha tadi. Begitu mendengarkan firman Allah tentang sedekah yang sempurna adalah sedekah dengan harta yang paling dia cintai, dia keluarkan harta yang paling dia cintai, dia hibahkan, dia infakkan untuk Rasulullah SAW supaya ditasarufkan kepada orang yang berhak. Lah, kemudian kepada siapa harta itu diarahkan? Kepada Rasulullah, bersedekahlah kamu untuk sanak kerabatmu, karena itu adalah sebaik-baik sedekah. Maka harta tadi dibagikan kepada Abu Talha untuk kepada sanak kerabatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Poin yang pertama yang saya sampaikan tentang infak adalah infak yang paling tinggi nilainya, paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah menginfakkan barang yang paling kita cintai. Kemudian poin yang kedua, ada ayat lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afu. Imam Asy-Syinkiti dalam kitabnya menyebutkan apa yang disebut dengan al-'afu. Al-'afu adalah az-zaid ala qadril hajah. Az-zaid ala qadril hajah. Dia berinfak kemudian melebihkan infaknya dari batas yang dibutuhkan. Contoh, ada seorang fakir, kita mau infak sama dia untuk makan. Seorang untuk makan itu barangkali dibutuhkan 10 sampai 15 ribu. Lalu kita memberikan kepada dia 20 ribu supaya ada kelebihan yang bisa dia manfaatkan lagi untuk yang lain. Maka itulah adalah al-afu. Yas'alunaka madza yunfikun. Wahai Muhammad, mereka para sahabat bertanya kepadamu tentang apa yang seharusnya mereka infakkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qulil afu, yaitu az-zaid ala qadril hajah. Infak lebih dari batas yang dibutuhkan. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang seharusnya diinfakkan? Maka kul ma anfaqtum min khair falil walidaini wal aqrabin. Apa-apa yang kau infakkan berupa kebaikan apapun itu, maka diperuntukkan untuk walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kerabat. Barangkali ada sebagian di antara kita yang kalau infak untuk orang lain nyah-nyoh. Tapi ketika istrinya minta tambah belanja, pelit-pelit ya. Ketika orang tuanya membutuhkan, dianggap orang tuanya bukan orang yang berhak mendapatkan infaknya. Padahal malah justru infak yang terbaik itu untuk aqarib, untuk saudara kerabat. Kemudian ketika orang lain yang minta itu masya Allah dia ingin terlihat lomo, dermawan, nyah-nyoh. Akan tetapi ketika saudaranya sendiri yang minta, bakhilnya luar biasa. Seakan-akan saudaranya bukan orang. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan bahwa orang yang paling bakhil adalah orang yang dia itu lebih bakhil terhadap saudaranya sendiri timbang orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah infak yang paling baik adalah ketika kita memberikan lebih daripada apa yang dibutuhkan. Infak yang lebih baik adalah infak yang kita berikan untuk aqarib dan kerabat kita dulu. Kita penuhi dulu kebutuhan mereka. Ketika mereka butuh, kita penuhi dulu kebutuhan mereka, baru kita berikan kepada yang lain.
Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi panduan beberapa ayat tentang berinfak. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsudha kullal bast fataq'uda maluman makhdhura. Dan juga dalam surat Al-Furqan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ciri-ciri ibadur rahman. Ibadur rahman itu adalah walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Wa kana baina dzalika qawama. Ibadur Rahman itu, hambanya Allah yang spesial itu adalah orang idza anfaqu lam yusrifu. Kalau dia berinfak tidak berlebih-lebihan. Mumpung lagi semangat infak, habis gajian 3 juta, diinfaknya 2 juta. Akhir bulan keteteran dia, enggak punya beras. Lah, infaknya ini adalah infak yang berlebihan barangkali ya, tidak diukur pemasukan dan pengeluarannya. Padahal ibadur Rahman, hamba Allah yang spesial itu ketika infak lam yusrifu, dia tidak israf, tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan juga tidak bakhil. Ada orang yang betul-betul hitung-hitungan, pokoknya harus saklek kayak gini, pokoknya jatah infakku sebulan cuma 300 ribu. Mau tetanggaku ada yang jauh lebih butuh, bodoh amat, pokoknya ini pemasukanku segini. Tidak boleh juga seperti itu. Kita memang sudah memplot sebagian uang kita untuk infak, tapi ketika situasi lain menuntut untuk kita seorang muslim untuk menginfakkan, mendermakan hartanya, kita infakkan, tidak masalah. Bagaimana seorang muslim, dia sangat kenal tentang dirinya sendiri, kemudian dia membuat satu manajemen balancing gitu. Lam yusrifu, jangan berlebihan, walam yakturu, jangan juga bahil-bahil amat. Nah, sebelum kita bisa mengaplikasikan ayat ini, kita perlu dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa kita harus membedakan dulu